Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Teman anak raja. Adik-adik, hari ini hari yang spesial banget. Kita sama-sama memperingati Natal, juru selamat kita yang sudah lahir ke dunia. Yuk, Kak Tere mau ajak kita semua memuji Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib,
Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
teman anak raja. Selamat Natal teman-teman. Kali ini kakak mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang terjadi di negara Filipina. Seorang anak bernama Andoy kelas 4 SD tinggal di sebuah desa dan harus berjalan jauh dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya untuk bisa sampai di sekolahnya. Setiap hari sebelum dan sesudah sekolah, Andoy mampir ke sebuah gereja. Pendeta Agaton memperhatikannya dan berbaik hati membantu Andoy setiap kali menyeberangi jalan. Suatu hari, Pendeta Agaton bersembunyi dekat Andoy. Pendeta ini ingin tahu apa saja yang didoakan atau dibicarakan Andoy kepada Tuhan Yesus, sahabat Andoy. Terdengar suara Andoy. "Engkau tahu Tuhan, nilai ujian matematikaku jelek. Tetapi aku tidak mencontek, walau teman-temanku mencontek. Ayahku mengalami musim paceklik. Kami kekurangan makanan. Jadi yang bisa kumakan hanyalah kue ini. Tetapi aku berterima kasih. Dan tadi aku berikan kueku buat kucing yang kelaparan. Dan lucunya aku gak begitu lapar loh. Tuhan, Engkau tahu sepatuku ini akan rusak. Mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu." Tidak apa-apa. Yang penting aku tetap bisa ke sekolah. Tuhan, di desa kami akan mengalami musim panen yang sedikit. Karena itu, beberapa temanku sudah berhenti sekolah karena tidak punya uang. Tolong bantu mereka ya, supaya bisa sekolah lagi. Oh iya, ibu memukulku. Sakit sekali. Tetapi aku bersyukur masih punya ibu. Dan rasa sakit ini pasti akan Tuhan sembuhkan. Tolong Tuhan, jangan marahi ibuku ya. Ibu capek dan khawatir memikirkan kebutuhan makanan juga biaya sekolahku. Itulah kenapa ibu memukul aku. Oh iya Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta. Ada gadis cantik di kelasku. Apakah dia akan menyukai aku? Ya, aku tahu Tuhan, Engkau tetap menyukai aku. Dan Engkau adalah sahabatku. Tuhan, ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi loh. Aku punya kejutan hadiah untukmu. Aku harap Engkau menyukainya. Ups, aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Kemudian Andoy berlari dan memanggil Pendeta Agaton. Pak Pendeta, aku sudah selesai bicara dengan Tuhan Yesus, sahabatku. Sekarang Bapak bisa menemaniku menyeberangi jalan. Adik-adik, itulah yang dilakukan Andoy setiap hari. Berbicara tentang apa saja dengan Tuhan Yesus sahabatnya. Pendeta Agaton pun melihat iman Andoy yang murni kepada Allah dan yang tetap bersyukur di saat sulit. Saat hari Natal tiba, Pendeta Agaton pun jatuh sakit. Jadi kegiatan gereja diserahkan kepada 4 wanita tua. Dan di hari Natal itu Andoy ke gereja mau menyapa Tuhan Yesus sahabatnya. Katanya, "Halo Tuhan, aku..." Belum selesai ngomong, tiba-tiba terdengar suara 4 wanita. Kurang ajar kamu bocah. Kamu ganggu kami yang sedang berdoa tahu. Keluar. Andoy kaget karena Pendeta Agaton tidak pernah loh mengusirnya.
Andoy pun bertanya, di mana Bapak Pendeta? Dan maaf Tante, aku harus menyapa Tuhan Yesus sahabatku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku punya hadiah untuknya. Tetapi 4 wanita tua itu mengusir Andoy. Sekarang Andoy harus nyebrangin jalan sendirian sambil dia melindungi hadiah di dalam bajunya. Saat Andoy mau menyeberang, tiba-tiba plak! Wah, sebuah bus menabrak Andoy. Parah sekali adik-adik. Orang-orang pun datang melihat tubuh Andoy yang tergeletak tidak bernyawa alias mati. Aduh, sedih sekali. Tiba-tiba datang seorang pria berjubah putih dengan wajah yang lembut. Ia memeluk tubuh Andoy dan menangis. Orang-orang pun bertanya, "Bapak, apakah Bapak keluarga dari anak ini?" Bapak ini menjawab, "Anak ini namanya Andoy. Dia adalah sahabatku." Lalu Bapak ini mengambil bungkusan hadiah dari dalam baju Andoy dan menaruhnya di dadanya. Pria itu pun berdiri dan membawa pergi tubuh Andoy. Lalu Pendeta Agaton sangat sedih mendengar berita tentang Andoy. Lalu berkunjung ke rumah Andoy dan mendengar ayah dan ibu Andoy bercerita. Seorang pria berjubah putih yang menyerahkan Andoy ke rumah. Pria itu tersenyum lembut tapi terlihat sangat sedih. Sepertinya dia mengenal Andoy dengan baik. Dia membelai rambut Andoy dan mencium keningnya. Kemudian berbisik, "Terima kasih buat hadiahnya. Engkau akan bersamaku." Ketika pria berjubah tidak dikenal itu pergi, ada kedamaian memenuhi hati kami. Dan kami tahu kalau Andoy sudah berada di surga sekarang. Lalu ayah Andoy pun bertanya, "Pak Pendeta, siapakah pria yang selalu berbicara dengan putraku setiap hari di gerejamu?" Pendeta Agaton pun meneteskan air mata dan dengan gemetar berbisik, "Andoy tidak berbicara dengan siapa-siapa kecuali dengan Tuhan Yesus sahabatnya." Wow, kisah nyata yang luar biasa ya adik-adik. Melalui peristiwa Andoy tertabrak, ternyata Tuhan Yesus sendiri yang datang menjemput Andoy sahabatnya ke surga. Nah, di hari Natal ini kita juga mau menjadikan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai sahabat kita. Setiap hari kita berdoa dan setiap saat kita bisa bercerita kepada Tuhan. Hal-hal yang senang, hal-hal yang sedih, semua bisa kita ceritakan kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa hadapi kesulitan apapun dengan selalu bersyukur. Sesudah Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Majus ahli perbintangan dari negeri timur melihat bintang yang menandakan telah lahir seorang raja, seorang Mesias. Maka orang-orang Majus itu melakukan perjalanan yang jauh selama berminggu-minggu dengan mengikuti bintang. Sampailah mereka di Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, Raja Herodes kaget, marah dan iri karena ada seorang bayi disebut raja yang menyaingi dia. Lalu Raja Herodes bertanya kepada para imam dan mereka mengatakan, memang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa Kristus akan dilahirkan di Bethlehem. Kemudian dengan hati yang jahat dan licik, Raja Herodes pura-pura baik dan berkata kepada orang-orang Majus, "Carilah bayi itu
Dan jika sudah ditemukan, segera beritahu aku, agar aku pun datang dan menyembah dia." Lalu orang Majus pun pergi dengan terus mengikuti bintang yang ditempatkan Tuhan untuk memimpin mereka. Terlihatlah bintang itu berhenti di suatu rumah tempat bayi Yesus berada. Mereka pun bersukacita dan masuk ke rumah itu menemui Ibu Maria. Lalu mereka sujud menyembah bayi Yesus Sang Raja, dan mereka juga memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Sedangkan mur melambangkan nanti Tuhan Yesus akan mati untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan bukan hanya kepada para gembala yang sederhana saja, tetapi juga diberitakan kepada orang-orang yang bijak dan pintar. Seperti orang Majus yang disebut-sebut juga ini mereka adalah raja-raja dari timur. Artinya Tuhan Yesus layak untuk disembah oleh semua orang, juga oleh raja-raja di dunia. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat, bukan hanya untuk orang Israel atau Yahudi saja, tetapi juru selamat untuk semua orang, semua bangsa-bangsa di dunia. Nah, setelah bertemu dengan bayi Yesus, orang Majus pun diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Akibatnya Herodes sangat marah karena orang-orang Majus telah pulang ke negerinya tanpa memberitahu Raja Herodes di mana bayi Yesus berada. Maka Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Waduh, gawat adik-adik. Aduh, gimana dong dengan bayi Yesus nih? Jangan-jangan bayi Yesus ikut dibunuh. Tenang adik-adik, Allah yang Maha Tahu telah menyuruh malaikatnya memperingati Yusuf dalam mimpi, agar Yusuf segera membawa bayi Yesus dan Maria ibunya ke Mesir. Adik-adik, orang Majus sempat nyasar ke istana Herodes menanyakan raja yang baru lahir. Padahal Tuhan Yesus lahir hanya di sebuah kandang binatang. Orang-orang Majus ini bertemu bayi Yesus Sang Raja bukan di istana loh. Bayi Yesus hanya tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Tetapi orang-orang Majus ini tetap yakin dan percaya bahwa inilah Sang Raja Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Mereka pun sujud menyembah dan memberikan persembahan-persembahan yang mahal. Nah adik-adik, mungkin kita tidak punya emas atau barang mahal untuk hadiah ulang tahun Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa mempersembahkan hati kita, pujian, hormat, dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Raja segala raja. Tuhan Yesus pasti sangat senang untuk menerimanya. Kita mau rayakan Natal dengan hati bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Seperti tertulis dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Segala pujian dan hormat untuk Engkau, untuk Engkau, Raja Raja di atas
atas segala raja. Terimalah hati saya, hidup saya, untuk kemuliaan namamu. I love you. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang orang Majus yang pergi mengikuti bintang. Hari ini kita juga mau bikin ya bintang-bintang Natal dari kertas origami. Bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan untuk aktivitas ini adalah kertas origami warna apa aja adik-adik, ukurannya 8 cm kali 8 cm, lalu kertas berwarna putih untuk bagian belakangnya, double tip atau lem, dan juga gunting. Kita ambil satu kertas yang ukuran 8 x 8 cm, lalu kita lipat secara diagonal. Lalu kita lipat kotak lagi. Dibuka, adik-adik bisa lihat bekas lipatan tadi. Nah, bekas lipatan yang tanda tambah, kita akan gunting kira-kira setengahnya. Tuh ya, tuh jadi kita gunting kurang dari setengah panjangnya untuk yang bagian yang lurus ya adik-adik ya. Kemudian kita akan lipat ke tengah. Nah, kita lipat seperti ini untuk semua bagian adik-adik ya. Ting, seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, kita mau tempel seperti ini adik-adik. Tuh ya, mari kita ambil lem kita, lalu kita tempel. Kita tempel seperti ini di semua bagian adik-adik ya. Nah, kakak sudah bikin dua nih ya. Adik-adik, kalau sudah bikin dua seperti ini, satu bagian kita kasih lem. Lalu kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Tuh, jadi deh bintang Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Sekian ibadah Natal online hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya renungannya untuk dibaca terus. Dan juga jangan lupa ajak teman-teman untuk sama-sama subscribe di channel Tara. Jangan lupa juga untuk komen dan like ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!